Selamat pagi anak-anakku semuanya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sebelum kita sama-sama melakukan kegiatan belajar kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan beribadah bersama-sama. Walaupun ibadah kita secara online, tapi mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menjaga, memelihara, dan senantiasa memberkati akan setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Kita mau sama-sama pujikan pujian, Bapa, ku datang padamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi hidup kami, kalau sampai hari ini kami boleh bersama-sama ada dan kami boleh bersama-sama menikmati akan hari yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Bahkan secara khusus 1 minggu ini Tuhan sudah memberkati akan setiap kami. Maka kami bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan atas setiap kasih setia yang Tuhan senantiasa berikan dalam kehidupan kami. Dan kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan sebagai tanda rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku semuanya, kalau kita perhatikan selama liburan, bahkan selama masa pandemi ini, badan kita mulai ada pertumbuhan ya. Gak tahu pertumbuhan ke atas atau pertumbuhan ke samping. Nah, yang penting kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan bukan saja mengalami pertumbuhan secara jasmani, tapi kita juga mengalami pertumbuhan secara
rohani. Bagaimana caranya? Setiap hari kita harus baca firman Tuhan dan juga berdoa setiap hari. Kita akan pujikan pujian. Jika mau tumbuh, kita mau sama-sama baca firman Tuhan dan berdoa. Baca kitab suci. Kita tepuk tangan dulu ya, nanti baru kita pakai gerakan. Oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Katakan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Semuanya mau bertumbuh? Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan agar setiap hari kita boleh dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan. Kita akan sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati akan pujian kami, dan puji-pujian kami juga boleh menjadikan semangat yang baru dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman rohani kami. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menyemangati hidup kami untuk kami boleh maju di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-77. Kita akan baca ayatnya yang kedua dan ketiga. Diulangi sama Ibu. Coba nanti dibuka kitabnya masing-masing. Ikutin nanti Ibu baca ya. Mazmur pasalnya yang ke-77. Kita akan baca ayatnya yang kedua dan ketiga. Dikatakan firman Tuhan demikian. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan.
Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kita pas di rumah, pas mati lampu, nah, gimana ruangan yang ada di sekitar kita atau di dalam rumah kita? Pastinya rumah kita dalam keadaan gelap. Nah, kalau suasana gelap, maka kita perlu apa? Iya, pintar. Perlu yang namanya lampu. Nah, lampu bisa menyala. Nah, nanti kalau lampu itu menyala, maka suasana di dalam rumah kita menjadi terang, gak gelap lagi. Lampu yang menyala ini pasti ada sumbernya dong. Dari mana sumbernya lampu itu bisa nyala? Dari listrik. Lampu bisa menyala, sumbernya dari listrik. Nah, banyak alat-alat rumah tangga yang lain yang menggunakan sumber energi listrik. Contohnya, kalau mama mau masak nasi pakai rice cooker, nah juga memakai sumber energi listrik. Yang lain, misalnya kulkas juga pakai sumber energi listrik. Nah, setrika juga menggunakan sumber energi listrik. Masih ada banyak peralatan di rumah kita masing-masing yang memanfaatkan atau menggunakan sumber energi listrik. Nah, ada sumber energi yang terbesar yang dinikmati oleh banyak orang, dinikmati oleh tumbuh-tumbuhan, dinikmati juga oleh hewan. Sumber energi apakah itu? Ya, pinter. Sumber energi matahari. Betul. Sumber energi matahari ini adalah sumber energi yang terbesar di bumi ini. Kenapa? Karena sumber energi matahari itu mengeluarkan sinar matahari atau cahaya matahari. Yang kedua juga mengeluarkan panas matahari. Nah, dari sinar atau cahaya matahari ini bisa menerangi bumi kita ini, sehingga kita bisa melihat di situ ada benda-benda, ada tanaman, kita bisa bertemu dengan teman dan lain sebagainya. Terus mengeluarkan panas matahari. Nah, panasnya dimanfaatkan oleh apa? Untuk apa? Mama jemur baju. Nah, memanfaatkan energi panas matahari. Selain itu, Mama mau goreng kerupuk. Kerupuknya jemur dulu. Nah, petani garam. Penjual ikan asin juga memanfaatkan panas matahari. Makanya dikatakan bahwa panas sumber energi matahari itu adalah sumber energi yang terbesar. Dimanfaatkan juga oleh siapa lagi selain manusia? Dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis atau proses asimilasi. Dimanfaatkan juga oleh hewan. Nah, kita sudah melihat adanya sumber energi listrik, sumber energi matahari. Lalu kita ini, manusia ini, bisa kuat, bisa sehat, bisa jalan-jalan melakukan segala aktivitas. Tentunya ada sumber energi yang kita dapat. Dari mana sumber energi yang kita dapat? Dari makanan. Ya, pinter. Dari makanan
kita mendapatkan sumber energi sehingga kita tidak loyo, tidak lesu, tidak males-males. Karena kita ada makanan, ada asupan yang kita nikmati, yang kita makan, yang kita minum. Nah, maka kita menjadi kuat. Jadi sumber energi kita manusia adalah dari makanan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, bagaimana supaya kerohanian kita juga kuat seperti tubuh jasmani kita manusia ini, seperti daging kita tadi yang kuat, sehat, mendapatkan sumber energi dari makanan. Nah, kalau kerohanian kita dari mana datangnya? Untuk supaya iman kuat, iman kita kuat, supaya iman kita bisa tumbuh dengan subur, ada juga loh energinya. Energi apa namanya? Energi doa. Seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Di situ diceritakan bahwa pemazmur saat dihadapkan dengan yang namanya kesusahan, saat dihadapkan dengan yang namanya kesulitan, pemazmur tidak loyo, tidak lemes-lemes. Dia juga tidak nangis terus. Dia juga enggak sedih. Kenapa? Karena dia tahu ada sumber energi yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan pemazmur. Apa yang menjadi kuat? Dia berteriak kepada Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan selain dia berseru-seru, dia cari Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Tuhan. Dia serahkan semua kesulitannya. Dia serahkan semua kesusahannya. Dia serahkan semua ketakutannya dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini kita belajar seperti pemazmur. Saat ini kita masih dihadapkan dengan yang namanya kesulitan. Semua bangsa Indonesia merasakan, yaitu kesulitan apa? COVID-19. Nah, sampai hari ini kita masih mendengar di sana sini banyak orang yang kena COVID-19, banyak yang sakit COVID-19, bahkan ada sampai yang dipanggil Tuhan karena sakit COVID-19. Kita juga sulit, gak bisa bertatap muka. Kita belajar, bahkan ibadah pun kita harus pakai online. Gak bisa bertatap muka begini, sama-sama memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, gak bisa. Karena apa? Karena COVID-19. Hidup kita jadi susah. Kita mau kemana-mana takut. Takut apa? Takut tertular kena COVID-19. Karena katanya hanya dengan bersentuhan, nanti dengan orang yang kena COVID kita tertular. Makanya hidup kita ini harus hati-hati. Kita keluar kemana-mana harus pakai masker. Sebentar kita harus cuci tangan. Nah, ini merupakan satu kesulitan bagi kita, kesusahan bagi kita, menghalangi kita untuk bisa jalan-jalan, untuk kita bisa sekolah tatap muka. Yuk sama-sama, dengan situasi yang seperti ini, kita nggak perlu terlalu takut. Kita belajar seperti pemazmur.
kita berseru kepada Tuhan, kita mencari Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Karena hanya dengan berdoa kita boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kita boleh mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Kita boleh mendapatkan penjagaan daripada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ini kita letakkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nih Tuhan hidupku. Aku percaya Tuhan akan senantiasa menjaga, memelihara, melindungi hidupku. Amin. Yuk, pada pagi hari ini melalui firman Tuhan kita sama-sama belajar untuk senantiasa berdoa dan mencari Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi di negeri kita Indonesia ini. Kita nggak perlu sedih, nggak perlu takut. Kita tetap bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa mengawas-awasi kehidupan kita, yang senantiasa memperhatikan hidup kita, dan yang senantiasa melihat kita apapun yang ada dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah tinggalkan akan kehidupan kita. Resep apa tadi? Berdoa, berserah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa, kita serahkan akan diri kita kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima bersama-sama. Biarlah semasa pandemi ini kami anak-anak-Mu senantiasa Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan jauhkan kami dari COVID-19 ini. Dan kami berdoa untuk negara kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kasihani negara kami Indonesia ini. Mari Tuhan, curahkan kuasa-Mu kepada negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Dan kami berdoa untuk seluruh aparat pemerintahan kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepintaran, kebijaksanaan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, supaya Tuhan senantiasa berikan kepintaran Tuhan, agar Bapak Presiden Jokowi bisa memimpin akan negeri kami ini, bahkan melepaskan akan negeri kami ini dari COVID-19. Tuntunan Allah, pimpinan Allah, hikmat Allah ada bersama dengan Bapak Presiden kami. Dan kami sebagai rakyat Indonesia, ajarkan kepada kami untuk taat dengan aturan-aturan yang diberikan kepada pemerintah kami. Khususnya kami yang masih duduk di bangku sekolah, biarlah semasa kami mengikuti pelajaran daring secara online, kami mohon Tuhan juga senantiasa menjaga kami, memelihara kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Jauhkan kami dari penularan COVID-19. Kami percaya tangan kuasa Tuhan akan senantiasa memegang erat akan kehidupan kami. Berkati papa mama kami dengan segala usaha dan pekerjaannya. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyediakan akan semua kebutuhan, keperluan yang diperlukan oleh keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami. Kiranya Tuhan juga memberkati guru-guru kami. Berikan senantiasa kekuatan, berikan senantiasa kesehatan kepada guru-guru kami, agar guru-guru kami setiap hari boleh membimbing kami, boleh mengajari kami, baik dalam ilmu pengetahuan maupun moral. Sehingga Tuhan, kami dengan guru-guru senantiasa hidup sehat, hidup kuat, dan kami senantiasa percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa menjadi pihak di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, walaupun kami belajar secara online, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati akan guru-guru kami, memberkati kami semua, memberkati juga orang tua kami, memberkati sekolah kami. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menopang perjalanan akan sekolah kami, SDK Maranatha dan juga TK Kristen Maranatha. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat firman Tuhan pada hari ini sungguh menjadi dasar bagi setiap kami, untuk kami senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, hidup berpengharapan kepada Tuhan, dan kami senantiasa senang untuk mencari akan Tuhan dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anakku semuanya, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan sama-sama berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan pujian Aku Diberkati, Aku Diberkati. Dan persembahan akan kita berikan kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Katakan aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dan sekaligus kita akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan nanti kita akan bersama-sama langsung untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan melalui pujian kami, melalui firman Tuhan yang sudah kami terima bersama-sama. Dan kami juga sudah Tuhan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan kepada Tuhan itu merupakan satu keindahan yang Tuhan terima, bahkan menjadi sukacita bagi Tuhan. Berkati kedua orang tua kami yang sudah membantu kami untuk memberikan persembahan kami pada hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan pada hari ini itu akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati akan hari-hari yang akan kami lalui bersama-sama. Secara khusus hari ini kami akan melanjutkan kegiatan kami dalam belajar. Biarlah Tuhan campur tangan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya berkat Allah, damai sejahtera Allah, sukacita Allah ada di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akhiri dan kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.